Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Ya. Siapa hari ini yang akan masuk? Rino. Oke, kita tepuk tangan. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk satu. Nah, ada yang nggak konsentrasi dia. Tepuk satu dia jadi dua. Tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk satu. Iya, lagi konsentrasi. Hei anak-anak, kita akan hari ini belajar coding. Ya, apa itu coding? Nah, sebelum kita mau pelajari coding, itu adalah apa itu computational ya thinking. Ya, sekarang kita lihat dulu ya dalam film pada penjelasan ini. Nah, jadi computational thinking itu adalah berpikir komputasional. Apa itu komputasional? Nah, komputasional itu merupakan ada yang berpikir, oh iya layar monitor, oh iya ternyata netbook. Tapi berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah. Nah, berpikir komputasional ada pengenalan pola, dekomposisi, abstraksi, dan algoritma. Ya, nanti kita akan praktekkan nih. Nah, selama kita bertanya komputasional, ada yang berinternet, ada yang tidak internet. Nah, kira-kira anak-anak lihat bagaimana kalau kita tidak berkomputasional. Pasti kalian kalau bangun sekolah sikat gigi, kemudian siap untuk pakai seragam. Kemudian apa yang harus dilakukan sebelum dia ke sekolah? Pasti berpikir bawa buku apa, bawa yang harus dikerjakan tugasnya apa, ya pakai seragam apa. Pasti anak-anak kan pasti berpikir. Sama seperti kita bertamasya atau rekreasi, ya begitu juga ke sekolah. Nah, kalau kita lihat pada zaman sekarang itu butuh teknologi industri 4.0 dan 5.0. Anak-anak setiap zaman akan berkembang ya. Nah, kita lihat sekarang udah zamannya teknologi, apalagi sekarang udah buat robot. Ya. Nah, kita harus bisa jangan sampai ketinggalan zaman. Nah, ada yang pakai mesin, ada yang cuma speaking bahasa, ada yang dengan penelitian dengan IPA. Nah, makanya kuncinya adalah kita bisa menyelesaikan semua secara efektif dan efisien. Nah, otak kita ini di dalam kepala kita, otak kita itu sama seperti komputer. Dia harus mengenal pola. Yang pertama dekomposisi. Dekomposisi adalah kompleks bagian yang kecil. Misalnya kalian jadi ketua panitia 17-an nih, ya, lagi nyiapin bagian dari fungsinya apa, acaranya apa, keamanannya apa, dan lain sebagainya. Kemudian pengenalan pola. Nah, bagaimana kita harus sama bagian-bagian yang sudah dipecah. Misalnya, apa sih yang hendak kamu menyimpan jemuran di rumah? Kira-kira mau jemur apa ya? Nah, ada yang jemur baju, daster, kaos, ya, atau yang lainnya. Pasti tempatnya juga berbeda-beda kan? Nah, atau kita lihat lagi yang ketiga abstrak. Ya, abstraksi adalah fokus pada informasi yang penting saja. Kira-kira contohnya menceritakan pengalaman kamu keluar kota, berwisata. Kira-kira mau kemana ya? Kira-kira mau kemana? Nah, pasti kamu akan lihat apa, makannya apa, wisata mana, kemudian kira-kira apa sih suasana di sana, gimana, berapa harganya. Nah, jangan-jangan ke sana cuma buat tidur doang. Jangan-jangan ke sana cuma main
lain-lainnya. Nah, berikut cara mengasah berpikir komputasional. Nah, jadi kita harus bisa melihat dalam latihan soal. Nah, soal-soal ini seperti matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS. Pasti kita harus dapat soal-soal tertentu ya. Nanti Bapak akan kasih soal nih. Kira-kira ada nggak tantangan kamu dikasih soal? Contoh soal-soal komputasional. Misalnya dalam wisata ada 3 kelompok kanan. Diantar ketiga tujuan berbeda. Terus berhenti di restoran lalu makannya di terakhir di museum. Ada satu tempat di kanan koper. Nah, yang hanya bisa dibuka satu pintu. Supir bis mengatur koper penumpang. Kemudian supir bus menentukan urutan koper-kopernya di tempat penyimpanan. Nah, pastinya kita ketika naik bis kita tahu turunnya kemana, tujuan mau kemana. Nah, pertanyaannya koper kelompok mana yang harus dimasukkan yang paling terakhir? Yang A, ke museum, atau pergi ke restoran, atau ke hotel, atau yang manapun yang boleh. Kira-kira apa jawabannya? Apa jawabannya? Hah? Nah, ini nanti kamu harus jawab di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita lihat dalam berpikir komputasional ya. Sekarang kita akan lihat, siapkan handphonenya ya, buka Excelnya ya. Nah, kita akan berpikir sekarang anak-anak sudah disiapkan HP-nya. Ya, di sini ada apa ya? Ada 3 kotak ya. 3 kotak ini yang kira-kira bisa menjumlahkan angkanya. Kalau dari kiri 9 0 9 1 7 8 10 7 17. Kalau 91 ditambah 10 bisa 10. 9 tambah 0 tambah 9. Nah, kira-kira 1 ditambah 7 dapatnya 8. Tapi bagaimana caranya ujungnya ini nanti dia dapat jumlahnya adalah 17. Nah, kira-kira anak-anak bisa ya? Antara yang ke kiri dengan yang ke kanan bisa jumlahnya sama. Yang tengah juga begitu sama. 0 ditambah 7 dapat 7. Sehingga yang dari kiri ke kanan hasil terakhirnya adalah 7. Semuanya 17. Nah, sekarang kamu bikin ya. Bikin kolom ini semua. Coba kamu kerjakan yang ada di Excel ya. Aplikasi Excel. Kemudian kamu bikin tabel ini dulu. Ya, sekalian kamu nanti berpikir berapa angka yang kosong ini. Ya, silakan. Ya, sekarang praktekkan bikin kolomnya yang kalian buat. Bagi yang tidak punya HP, yang tidak bawa, bisa kerjasama sama temennya. Ya, silakan dibikin tabelnya. Ya, silakan dibuat tabelnya. Ya, silakan. Yang sudah selesai siapa? Bikin tabelnya. Dibikin ada 5 ya. Ada 5 tabel. Yang nomor 1 sudah ada contohnya. Kemudian dibikin tabel ada 5. Bikin tabelnya dulu ya.
lihat ini Kelvin yang kita coba yang warna biru ya. Nanti sesuai dengan angkanya Bapak ketik. Baik, yang tengah. Berapa Kelvin? Berapa? 5. Oke, kita lihat ya. Yang tengah katanya 5. Betul nggak? Yang kiri berapa Kelvin? 6. Kemudian yang kanan? 8. Yang bawah? 10. Oke, kita lihat. Betul nggak? Ya, 4 tambah 6 di bawah 10, 5 tambah 2, 7, 9 tambah 8, 17. Oke, betul. Baik, selanjutnya untuk yang hijau. Ya, silakan Vina. Mana Vina? Oke, silakan lihat. Sini dulu. Ya, kamu tinggal jawabannya ya. Kamu sebutin nama yang hijau. Ini ya. Yang hijau berapa Vina? 2. Oke, ini 2. Yang ini berapa? Berapa? 9. Oke. Yang ini berapa nak? 3. Yang ini? 5. Oke. Yang bawah? 10. Yang tengah 7 ya. Oke, kita lihat betul atau salah. Ya, betul. Sekarang yang merah. Yusuf, silakan Yusuf. Kita lihat Yusuf. Mana? Yang merah. Oke, siap. Yang atas dulu berapa angkanya? Berapa? 9. 8. Jangan beda-beda ya. Kemudian di sini 9. Oke. Kemudian yang di sini 6. Ya. Di sini 10. Oke, yang bawah 7. Betul nggak anak-anak? Ya, kita lihat. Ya, betul. Baik, selanjutnya Rika yang ungu. Silakan Rika. Oke. Silakan. Yang ungu. Ya, berapa itu yang ungu? Berapa? Yang ini berapa? 2. Oke, selanjutnya yang tengah 7. Yang tengah bawah 0. Oke, yang ini 8. Yang ini 10. Betul atau salah nak? Ya, betul ya. Oke, yang terakhir. Yang terakhir Sela, silakan Sela. Ya, nanti Bapak tak kasih soal lagi nanti ya. Nanti tugas buat di rumah nanti. Oke, ini kita codingnya masih coding dasar, jadi penjumlahan dulu ya. Oke, yang abu-abu, ya ini Sela. Yang abu-abu berapa? 6. Yang ini? 9. Yang ini? 4. Yang ini? 10. Kemudian yang terakhir? 7 ya. Oke, betul atau tidak anak-anak? Betul. Baik. Kira-kira anak-anak gampang kan? Bikinnya? Ya, nggak susah kan? Baik. Jadi ini salah satunya kalian harus mengamati setiap penjumlahan ini bisa kita temukan. Ini bisa sampai puluhan, ya. Nah, nanti Bapak kasih tugas, ya. Tugas
penjumlahan, tetapi bagaimana bisa mencocokkan dari tabel ini sama semua penjumlahannya, ya. Jadi anak-anak harus paham, ya. Baik, sampai sini ada yang kurang paham tadi, siapa yang belum paham? Yang belum selesai siapa? Silakan tunjuk tangan. Kalau ada kesulitan. Tadi Arjuna sudah dapat berapa? Sudah berapa dapat tadi? Baru 2. Baru 2 ya. Siapa yang belum sama sekali belum dapat siapa? Ada nggak? Alia tadi udah dapat semua belum? Nah, Bapak mau tanya, kenapa alasannya? Kurang-kurang pahamnya gimana, Alia? Penjumlahannya yang salah atau angka-angkanya yang susah untuk mencocokkan? Angka-angkanya harus ditukar-tukar ya. Sama kayak kamu juga ya. Kenapa? Kesulitannya? Kenapa? Angkanya harus dibongkar pasang terus ya. Nah, itulah yang namanya kalian belajar coding itu seperti itu nanti. Ya. Nah, ini baru angka ya. Bagaimana nanti kalian bisa mencocokkan. Oke. Kita lihat ini punya Hari, gimana kerjaannya Hari, bisa semua ya. Ya luar biasa. Gimana Fadli, udah ketemu Fadli? Baru dapat berapa? 1, Pak. Ya baru dapat, lagi coba-coba. Indah udah dapat, Sela? Cuma dapat 1, Pak. Mana Sela? Ya. Oke lanjut, cari lagi. Mana Yusuf? Udah Yusuf? Udah dapat baru 2 apa 3? Baru 2. Ya, lanjut lagi. Kita lihat yang mana yang sudah. Dapatnya berapa jumlahnya udah dapat? Tadi Alvin baru 1 ya. Ya, terus lanjut lagi. Tambah 10, 14.